sistem informasi, maka dia mempunyai sistem mata kuliah sistem digital. Oke, kalau kita ke teknik informatika, nah maka yang diambil adalah algoritma pemrograman. Nah, itu mata kuliah dari berdasarkan masing-masing jurusan. Nah, kita sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mapeko teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut ya aplikasinya sistem informasi akademik. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan jadwal view jadwal kuliah, di mana jadwal kuliah ini akan menampilkan berdasarkan sesuai dengan jurusan ya. Kalau misalkan jurusannya sistem informasi, maka yang akan ditampilkannya yaitu jadwal kuliah untuk kode jurusan atau jurusan sistem informasi. Begitupun ketika kita mengklik jadwal teknik informatika, yang akan muncul yaitu berdasarkan mata kuliah atau jadwal kuliah dari teknik informatika. Nah, kita akan lanjut videonya, aplikasinya kita sebelum menampilkan dari data jadwal masing-masing jurusan, kita harus buat dulu database-nya ya. Kita harus buat dulu database-nya. Namun seperti biasa teman-teman siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya, dan juga siapkan project di dalam kode editornya ya. Nah, setelah itu kita masuk saja ke localhost phpMyAdmin. Nah, lalu masuk ke database-nya yaitu sistem informasi akademik atau siswa underscore akademik. Nah, di dalam tabel ini kita harus buat tabel baru, klik baru dengan nama jadwal ya. Tabelnya namanya jadwal aja deh ya. Kita buat aja jadwal begitu ya. Nah, setelah kita buat tabel jadwalnya, kita di sini kasih aja ID untuk jadwal. Biarkan integer, lalu dia kasih auto increment dan juga primary ya sebagai primary key. Lalu di sini ada ID, kita relasikan ke dalam ID tahun akademik, ID TA. Integer, kasih aja lengthnya 5. Lalu ID jurusan, kita kasih ID jurusan itu kalau nggak salah varchar ya. Varchar, kita kasih lengthnya 10 aja atau 20 deh, 20. Lalu di sini kita kasih ID untuk mata kuliah, ID matkul ya kalau nggak salah, matkul. Kita kasih varchar 20. Kita tambahkan lagi ya, tambahkan 6 kolom lagi. Lalu kita akan relasikan lagi kepada ID dosen. Jadi di jadwal ini kita banyak sekali berelasi ya. ID dosen integer. Integer, kita kasih lengthnya, udah biarkan aja seperti itu. Lalu hari, ini untuk harinya. Kita kasih varchar 20. Jam, kasih varchar 20. Di sini ada ruangan, kasih varchar aja 20. Biasa tanggal insert atau create add, kasih aja date lah ya. Kasih date, update add, kasih date juga. Oke. Nah, di mana tabel ini nanti akan berelasi ke dalam tabel
tahun akademik, tabel jurusan, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Jadi kita akan relasikan keempat tabel ini ya. Oke, kita langsung saja simpan. Oke, sip ya. Ini udah ada. Lalu kita tambahkan aja manual ya. Kita coba lihat dulu aja tahun akademik 1, 2, lalu ID jurusan, TI 001, SI 001, ID matkul, mata kuliah. ID matkul ALG 001, lalu ID dosen. Oke, dari 3 sampai 5. Oke, kita coba tambahkan dulu di jadwal. Tambahkan manual dulu aja. Tambahkan manual. Untuk ID jadwal kosongkan karena dia auto increment. ID tahun akademik misalkan kita ambil satu aja seperti ini. ID jurusannya TI 001, ID mata kuliahnya ALG 001, ID dosennya 3 misalkan. Harinya Senin, jamnya misalkan jam 09.00 sampai 12.00. Ruangannya misalkan R lab R001 misalkan lah gitu lah, ruangan 001. Create add. Oke, kita tambahkan lagi. Jadwalnya kosongkan, ID tahun akademiknya 1. ID jurusannya TI 002, TI 001, TI 001 Teknik Informatika ya. ID matkulnya tadi ada algoritma. Kita coba lihat. Atau kita kirim dulu aja deh. Nah, kita coba di mata kuliah. Mata kuliah SI 001. SI 001. Kode dosennya misalkan 4. Selasa jam 10 sampai jam 11 misalkan gitu deh. Ruangannya R002. 221 09 11. Yes. Oke. Kita sudah memiliki 2 data yang ada di dalam tabel jadwal. Oke, kita akan tampilkan dulu di sini ya. Di sini. Nah, nanti pasti akan semuanya tampil kayaknya ya. Nah, oke, kita akan tampilkan di sini. Berarti kita masuk ke kode editor. Lalu kita buka controller dari jadwal. Admin jadwal. Nah, di sini kita akan tambahkan matkul ya.
Oke, kita buat saja variabel data untuk menampung data mata kuliah yang menampung data mata kuliah yang ada pada jadwal. Kita kasih aja inisialnya matkul seperti ini. Lalu kita kita panggil saja dari model jadwal. Mana model jadwal? Oh, di sini kita belum buat untuk model jadwal ya. Kita atau kita ambil saja di matkul model deh. Matkul get jadwal misalkan. Atau biar nggak bingung, kita buat aja model untuk jadwal deh. Jadwal. Di sininya kita buat get data. Begitu deh. Ya. Lalu kita result datanya. Nah, di sini kita belum mempunyai model jadwal. Ya. Coba kita parsing dulu aja ke sini, variable data. Nah, kalau misalkan di refresh, ini pasti error. Oke, karena kita belum buat model jadwalnya. Kita buat dulu model jadwal dalam folder model, new file, Ctrl S, dengan nama m_jadwal .php. Kita ambil saja di model dosen untuk template-nya, lalu kita paste aja di sini. Ininya ganti menjadi m_jadwal kelasnya. Lalu ini boleh kita hapus dulu aja deh semuanya. Kita hapus ya. Nah, di sini kita akan join tabel. Nah, tapi sebelumnya kita harus masukkan dulu parameter jadwal dari ID jurusannya karena diambil berdasarkan ID jurusan. Nah, kita kosongkan dulu aja, nanti kelihatan perubahannya ya. Kita coba kosongkan aja dulu aja, kita tidak usah dulu menggunakan ID yang kita ambil. Kita coba relasikan dulu this db select bintang variable this db. Nah, kita copy aja segini buat template-nya. From mana? From tabel jadwal. Nah, di sini kita akan join tabel. Nah, gimana kalau gini aja langsung paste yang tadi. Lalu kita di sini tinggal join seperti ini saja, gampang ya, menggunakan query builder dari CI. Yang pertama kita join dengan tahun akademik. Kita coba lihat TA ya, nama tabelnya. Kita join dengan tahun akademik, di mana tahun akademik dari ID TA sama dengan ID foreign key dari tabel jadwal. Berarti jadwal titik ID TA begitu. Gunakan left join, left begitu ya. Nah, jadi di mana tahun akademik ini join dengan tabel jadwal, di mana ID dari tahun akademik ya sama dengan ID TA yang ada pada tabel jadwal. Oke, gitu ya. Gampang ya cara join menggunakan query builder dari Codeigniter.
join dengan apa? Dengan tabel jurusan. Oke, di mana jurusan memiliki ID jurusan yang sama dengan ID jurusan yang ada pada tabel jadwal. Jadwal titik ID jurusan. Baik gitu ya. Lalu kita akan join lagi dengan apa? db join dengan tabel mata kuliah ya, mata kuliah. Karena kalau kita lihat di sini kita mempunyai beberapa tabel join. Dan akademik, jurusan, mata kuliah, dosen. Oke. Mata kuliah, di mana tabel mata kuliah ini memiliki ID matkul ya, yang sama dengan ID matkul pada tabel jadwal. Jadwal, ID matkul. Kita gunakan left join. Lalu satu lagi, di sini kita db join dosen titik ID dosen sama dengan jadwal titik ID dosen. Oke. Nah, tinggal di sini kita nah, kita coba tampilkan dulu aja ya. Kita coba tampilkan variable this db order by. Kita order by dulu. Dari mana nih? Dari SMT misalkan semester. Dari semester ke ascending. Oke. Kita tinggal buat variable query untuk menampung datanya. Query sama dengan this db get. Nah, tinggal return variable query. Oke. Oke. Kita sudah buat modelnya, lalu kita di sini harus konfigurasi dulu di autoload-nya. Scroll ke paling bawah, kita tambahkan di sini m_jadwal untuk modelnya. Lalu kita save. Ini boleh kita close lagi autoload-nya. Kalau kita coba refresh di browsernya ini tidak akan error, cuman belum muncul ya. Nah, kita akan munculkan dulu datanya ya. Munculkan datanya, posisinya ada di jadwal, view jadwal. Nah, kita masuk berarti ke view jadwal ya. Masuk ke view untuk melempar datanya. Masuk ke admin, jadwal. Nah, di sini ada view jadwal .php. Nah, kita akan ambil matkul ini. Di mana matkul ini kita sudah integrasikan ke dalam model. Oke, kita klik saja view jadwalnya. Nah, di sini kita tinggal for each saja datanya ya. Kita looping menggunakan for each. Di sini ada nomor ya. Berarti kalau ada nomor kita buat dulu variabel i indeksnya sama dengan 1 ya untuk looping nomornya. Lalu di sini kita tinggal for each. For each dari mana? Dari matkul. Dari matkul kan di sini. Ya, matkul as variable row. Oke.
Nah, kita cut, pindahkan penutupnya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal looping saja menggunakan echo, POV, echo, variabel i plus plus. Kita copy. Tinggal di sini looping variabel row-nya. Variabel row dari mata kuliah. Mata kuliah. Di sini tinggal looping semester. SKS. Oh, SKS ya. Oh iya, SKS kan ada pada tabel mata kuliah kalau nggak salah SKS nih. Nah, SKS ada pada tabel mata kuliah ya. Oke, sip ya. Nah, kita tinggal panggil saja SKS-nya, SKS. Lalu di sini ada dosen, namanya apa ya? Dosen. Nama underscore dosen. Nama underscore dosen. Lalu kita panggil jam. Lalu ruangan. Oke. Ruangan. Kita coba save, lalu coba refresh ya. Nah, ini udah masuk. Ini kenapa kosong? Kita coba lihat algoritma pemrograman jadwal SI 001. Oh, ini nih. Ini jurusannya mana ini? TI, TI. Oke. Kita coba refresh lagi. Oh. Oh iya, karena kita looping SI. Kalau misalkan TI, oh enggak, belum ya. Karena memang kita belum mengambil dari ID-nya. Oke. Nah, kenapa ini kosong? Si SI ya. SI. Coba lihat di mata kuliahnya. ID matkulnya yang ini, bro. FK 002. Eh, kita coba refresh lagi. Nah, ini ada masuk sistem digital. Ya, ini udah masuk. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita tambahkan satu untuk SI, nih misalkan untuk sistem digital kita ganti menjadi SI 001 ya. Itu kan kode jurusan dari sistem informasi ya. Harusnya tidak boleh muncul. Oke. Nah, sistem digital ini memiliki yang dimiliki oleh kode jurusan sistem informasi, tapi di sini masih muncul. Kalau kita lihat sistem digital di sistem informasi ini masih muncul yang mata kuliah dari TI. Padahal di sininya berdasarkan kode jurusan, ID jurusan yang diambil. Untuk TI dia mempunyai algoritma untuk mata kuliahnya. Untuk SI dia mempunyai mata kuliah sistem digital.
harusnya tidak boleh muncul di sini. Nah, caranya kita bagi ke kode editor, karena di sini kita mengambil, ID jurusan, ya. Di sini kita mengambil ID berdasarkan jurusan, maka kita parsing saja ID jurusannya, ya. Kita parsing ID jurusan, ID_jurusan. Kita save dulu, lalu masuk lagi ke model jadwalnya. Di sini kita ambil dari ID jurusan, ya, parameternya. Lalu sini kita buat variabel this, db where berdasarkan mana? Berdasarkan jadwal dari, ID jurusan, ya, mengambil dari ID jurusan yang ada di parameter. Oke, kita coba save. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil. Kita coba refresh. Nah, sistem informasi, maka dia mempunyai sistem mata kuliah sistem digital. Oke, kalau kita ke teknik informatika, nah maka yang diambil adalah algoritma pemrograman. Nah, itu mata kuliah dari berdasarkan masing-masing jurusan. Nah, kita sudah berhasil eh, apa namanya, memblok dari setiap jadwal mata kuliah berdasarkan kode jurusan, ya. Nah, nanti di sini kita perlu untuk menambahkan jadwal. Nah, nanti ketika diklik jadwal ini, bagaimana caranya langsung masuk ke jadwal berdasarkan jurusan. Nah, ketika di sini masukkan kode jurusannya teknik informatika, maka akan masuk ke teknik informatika. Kalau sistem informasi, maka akan masuk ke sistem informasi. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk menambahkan jadwal dari mata kuliah, ya. Nah, untuk kita akan menambahkan ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.